Boleh dibuka Ibu? Boleh. Itu apa? Boleh ditunjukin kamera nggak sekalian jelasin ini apa sebenarnya, barang apa, gunanya apa? Ini. Kayak abis dibakar-bakar Ya gitu. ini serbuk. Aku datengin orang pintar karena aku bimbang soal anak itu dan keluarga. Aku disuruh bakar-bakar ini sampai 7 hari. Terus aku simpan aja ini untuk kata dia simpan aja. Kalau ini dari suami katanya kalau misalkan kita dijahatin orang pasti akan mental katanya gitu. Jadi aku bawa-bawa. Roy, ini seriously ya, begitu dia buka aku merinding tiba-tiba ser gitu di belakang. Kenapa ya? Aku juga kayak Kayak ada sesuatu ya. nggak enak. Ada berasa Energinya kayaknya nggak enak. seneng gitu. Apa yang kamu lihat, Roy? Kayak karena bendanya benda magis jadi seru gitu. Ada energi Energi atau negatifnya. makhluk. Ya, energi negatif. Negatifnya tuh kayak tinggi banget dari Terlalu sini. banyak energi negatifnya. Kalau saya bilang ini saya bakar, kau mau nggak? Gak apa-apa. Apa? Jadi udah nggak ada ritual ginian. Ya udah. Dan Mbak Wati ya cukup berdoa sama yang di atas berarti. Diingetin lagi ke kita deh, ini waktu disimpan tujuannya buat apa? Buat teman baru Anda atau buat suami? Kalau ini lebih ke pilihan gitu. Ah, Saya harus dekat dengan siapa dan yang saya rasa saya semakin dekat sama anak yang memang dekat sekarang dan itu memang yang terbaik kata dia gitu. Dan ini karena aku cuman mendengarkan omongan dari suami karena dia sering juga melakukan ritual kayak gini gitu. Dia udah aku bawa itu. Nggak tahu benar atau tidak, tapi setiap ada yang mau menjahati saya tuh memang berbalik gitu. Yang saya rasa. jadi Anda dekat dengan teman yang baru ini sama anak. Kayaknya udah nggak beres deh. Kayaknya udah nggak beres deh. Saya harus bakar teror mulai menghantui kita semuanya. Roy, boleh dijelasin dulu nggak barang ini datangin apa sih kok tiba-tiba ada? Iya, Ini sih ada yang marah sih kalau menurut aku. saya rasa ini udah terlalu pekat ya, udah disimpan udah terlalu lama, jadinya kayak gini. Terus ketika saya mau bakar, ada yang nggak senang. Dia kayak ngasih pesen nggak mau dibakar gitu. Kasih warning supaya jangan dibakar. Kalau dibakar mati loh. Jadi saya serba salah di sini. Tapi nggak apa-apa deh, saya akan tetap bakar. Ini tambah kacau nggak kalau dibakar ya? Gak apa-apa, kita lihat, kita akan hadapi satu persatu. Saya minta mangkuk daripada ibunya, buatinya menderita selamanya, mendingan Iya. menderita sekalian sehari ini, habisin. Sakit, Dibersihin aja. iya sakitnya Langsung sakit kalau semua. menurut aku juga begitu aja. Iya, Ini berarti untuk guna-guna anak teman yang baru ini dong ya? Enggak, ini tetap lebih dekat ke ibu. pemilihan. Oh, Memilih. bukan untuk supaya dia tetap dekat Enggak, sama ibu. untuk memilih yang terbaik dari 3. Aku minta 3. Ada anak ada 3. 3 orang? 3 orang sebenarnya. Cuman itu udah aku lupakan yang satu karena memang menjauh. Tapi ini yang semakin dekat suami dan yang anak ini. mbaknya boleh minta tolong jimatnya di sini. Dibakar. Oke, aku minta garam di sini untuk netralisir. Bersihin semuanya. Kembali ke asal. Ada. Kayaknya udah lumayan marah banget ya. Iya. Dia makin keganggu, dia makin Iya, kayak mau makin nunjukin keganggu. pesen dan dia marah. Aku juga pernah ngerasain kayak gini soalnya. Waktu aku mau pindah dari rumah aku yang dulu itu, Dia kayak nggak suka gitu. Dia nggak Ada suka. garam kasar gak? dia Garam marah. kasar. Iya. Ini bentar lagi pecah nih. Oh my god, that's
sini penghuninya makin lama makin marah ya. Nggak habis-habis ya kebakarnya, apinya nggak mati-mati loh. Apinya kok nggak habis-habis terus ya? Udah bersih Mbak Wati, jadi jangan khawatir ya habis ini. Iya. Kalau dia nggak ini ya, nggak pecah ya piringnya. Iya. Padahal ini panas banget loh. Dia panik ya, seharusnya kan piringnya Pecah. pecah kalau panas. Piringnya gosong sih, lihat nggak? Piringnya gosong loh. Berubah jadi hitam. Biasanya nggak gitu ya? Ada sesuatu yang aneh di dalam situ, jadi apinya kayak gitu. Tuh. Oh iya, kayak berontak. Iya, Aduh. keluar bentuk-bentuk aneh deh. Iya. Coba kamu taruh lagi deh, Pak. Aku juga mau coba. Cobain. Coba ya. Gimana? Dia nggak itu sama sekali ya. Kok nggak habis ya? Iya, dia nggak habis ya. Aneh deh, magicnya ini. Biasanya Iya. kan kertasnya habis, kainnya habis, otomatis apinya mati dong. Iya. Ini kuat banget ya. Ini kuat banget, saking kuatnya ini baru pertama kali saya lihat mangkok nggak pecah Iya, dalam merinding. api. Ini kita sering bakar kayak begini dan biasanya pecah loh. Dan habis apinya. Iya, habis Oh, api dan iya. pecah. Ini pertama kali kayak gini kejadiannya ya. Nggak akan selesai-selesai dong berarti ada Ya, kemungkinan. sebenarnya habis sih, tapi butuh waktu lama. Nanti mbaknya bakalan baik-baik aja nggak sih nanti malam nih kok? Kira-kira. Baik-baik aja sih harusnya. Aku takutnya kalau sampai segininya marah tuh. Gila nih apinya. Iya. Tadi Bunyi kan? kayak ada yang terbang gitu. Iya. Petak-petak kayak jagung popcorn. Ini Oke. ada magic di dalamnya sana. Tuh, mental-mental gitu biar Ini setelah dibakar seperti ini, Mbak Watinya sendiri gimana auranya? Apa dia terbebas dari makhluk-makhluk halus? Sebenarnya ada satu jimat lagi yang Mbak Wati nggak jujur sama saya. Saya ngelihat ada di kertas putih atau kain putih ya. Oh iya, itu diambil sama suami saya. Mana? Diambil, dibuang, dibakar, gak tahu saya nggak. Dalam terawangan batin saya masih ada satu Iya. lagi yang harus masuk. Itu udah nggak tahu kemana. Soalnya dia nemuin di dompet saya. Waktu itu dia bilang, kamu ngapain pakai kayak gini gitu. Tapi kan itu memang udah tahu dia ada seperti itu. Dan sekarang nggak tahu di mana. Nggak tahu. Itu waktu itu untuk apa kain putih itu? Itu untuk penarik, katanya kalau saya usaha apa aja pasti akan Penglaris gitu ya maksudnya. gitu. Dari dalamnya ada koin 1.000 apa 500 saya lupa, dibungkus kain kafan gitu. Ya itu kalau belum bawa ya. Iya nggak ada, itu nggak tahu Oh. di mana. Ini kita matiin apinya ya. Sebelum kita matiin apinya kita terakhir. Nggak pecah ya. ih malah tambah gede. Enggak. Sama ini Mas Roy, aku jadi ingat uang 5.000 ada tulisan juga di dalam itu juga hilang, Oh hilang. diambil sama suami juga. Hilang atau diambil suami? Diambil, jadi ia hilang dari dompet. Saya Oke. dia bilang gitu, kalau kamu nggak apa-apaan pakai gini gitu. Uang 5.000 itu untuk apa? Ya untuk saya bisa mendapatkan rezeki dari suami atau dari mana gitu. Terus saya lihat dalam penglihatan batin saya mbaknya punya masalah dengan kandungan. Entah itu mium atau kista ada di dalam. Ya saya merasakan sakit di sini. Coba cek ke dokter deh. Ini boleh nggak dibantu aku? Bawa keluar aja. Gini, sekarang aku maunya kamu kembali ke pattern awal, gitu aja. Kemudian kedua, Ibu Wati tolong cek di bagian perut karena ada sesuatu yang mengganjal di situ. Entah itu mium, entah itu kista, entah itu apapun itu.
Dan ketiga, doakanlah almarhum ini. Saya tidak tahu ini siapa, tapi ini merujuk pada ayah kamu, tampaknya. Iya. Dia bilang, tolong. Dan saya ungkap kematiannya secara tragis. Jadi berdarah kepalanya. Dan Ibu Wati ke depan yang tidak perlu main-main spiritual lagi atau supranatural lagi ya. Iya. Cukup. Kalau dia teruskan kegiatan supranatural ini, apa yang mungkin akan terjadi dengan Ibu Wati, Roy? Kalau dia terusin terus, lama-lama ya jadi gila sendiri gitu. Ya iyalah pasti, soalnya sekarang aja udah kosong gitu. Karena udah nggak tahu lagi mana yang dipercaya ya, karena saking banyaknya semuanya diandelin untuk kepercayaan kita sendiri. Karena kan kita percaya itu cukup sama yang di atas aja. Jadi kayak jadi linglung sendiri. Bener. Itu aja sih pesan saya. Bahwa nggak yakin kalau nggak datang ke dukun gitu ya. Kadang suka terdorong pengen tahu lagi lebih Gak usah. apa gitu. Semakin kamu banyak tahu, semakin kamu pusing nanti Mbak Wati. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Demi kebahagiaan dan masa depan yang jauh lebih baik sih, ya berhenti ke orang-orang yang mungkin justru malah bikin tambah bingung, tambah linglung. Jadi mau memutuskan apa jadi nggak ngerti, dikit-dikit nanya, dikit-dikit pengen tahu ke supernatural. Iya. Terus Mbak Wati, saya mau terakhir dong. Mbak Wati lepas maskernya terus teriak ke lampu atas. Teriak bener-bener. Keluarin semuanya, semua yang ada di dalam, yang pernah dimandiin, yang pernah dikasih, ditanam, keluarin semua. Kayak gini. Energi Buang ke negatif. atas. Panjang, ambil nafas. Buang lagi. Keluarin semua sampah. Buang semuanya. Lepasin, jangan ditahan. Good. Selalu pakai lain. Semoga bisa membantu meringankan sebentar ya dan lebih lega. Baik, Mawati, terima kasih sudah hadirin Nembus Mata Batin. Sama. Kami berharap yang terbaik buat Mawati dan keluarga. Jimat yang masih dia pegang, Harus dimusnahin. Cari sampai ketemu, lalu dimusnahin, dibakar atau dibuang ke air. Iya. oke. Terima kasih. Anda boleh Terima tinggalkan kasih ya Mbak studio. Wati telah berbagi cerita dan berbagi inspirasi juga. Mungkin saya juga punya cerita yang sama. Terima kasih, Mas. Mendendam dan membenci seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ipah. Selamat malam Mbak Ipah. Selamat malam, Apa pekerjaan Anda saat ini? saya bekerja di supplier alat kesehatan. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Ingin berbagi cerita tentang dulu yang saya lakukan, Apa itu? menyantet orang. Takut nggak sih? Maaf kalau aku nanya, maksud takut nggak sih untuk bikin orang sampai sakit atau sampai itu merasa bersalahnya, itu kan pasti bakalan
Sebelumnya kita nggak kepikiran seperti itu. Oke, saya mau tahu, sebelum Anda menyantet orang, itu bagaimana Anda punya kemampuan itu? Saya memiliki sendiri. Belajar atau Tidak. diwariskan? Itu warisan. Turunan. Keturunan. Ya, Siapa yang Anda santet? teman suami saya. Alasannya? Karena dia yang meminta, istrinya yang meminta. Jadi istrinya teman suami Anda meminta suaminya untuk disantet. Iya, betul. Kenapa mintanya ke Anda? Awalnya dia dapat cerita dari tante saya. Kalau saya memiliki kemampuan. Bagaimana cara melakukannya? Ya, saya memiliki satu barang dan saya lakukan. Saya mencobanya dan saya tanya, apa yang dia inginkan? Dan si istrinya itu bilang, saya pingin suami saya tidak bisa jalan. Pertama kali Anda tahu bahwa Anda punya kemampuan itu, bagaimana ceritanya? Sebetulnya dari kecil ya, ketika mau, misalkan ada tetangga yang mau meninggal, ataupun mau apa, saya sudah merasakan. Apa yang dirasakan? Misalkan dari mimpi atau apa, saya cerita sama mama. Awalnya mama nggak respon ya dengan cerita saya, kan? Tapi berkali-kali seperti itu, akhirnya mama percaya. Dan setiap saya mengatakan, "Ma, hati-hati, akan ada sesuatu." Baru mama kasih tahu pada keluarga. Benar kejadian biasa? Iya. Dan ada lagi dari kata ya, ibarat sumpah serapah. Awalnya dari rasa kesal. Situ ada 3 teman saya duduk. Lihat ya, kata saya. Tidak lama seminggu, dia bakal dibungkus kain kafan. Dan kejadian itu 3 hari. Kecelakaan, meninggal. Itu maaf banyak feeling atau memang ada yang bisikin atau? Enggak, itu feeling. Oh, feeling. Ya. Oke. Dan yang kedua, pernah terjadi untuk suami saya sendiri. Feel saya yang merasa tidak enak, seperti bahwa suami saya itu ada sesuatu yang berbelok hatinya ya. Di situ saya cuma lihat saja. Jadi selingkuh gitu? Ya, tapi saya tidak melihat dia selingkuh, cuma feel hati saya itu udah nggak enak. Ini ada sesuatu yang beda gitu kan. Di situ saya coba minta sama Tuhan, Tuhan, kalau dia berhati lurus, pulangkan dia dengan selamat. Tapi bila dia berbelok, berikan satu cacat. Lalu apa yang terjadi? Malam itu pulang dengan kaki tertancap paku, cacat. Baik. Waktu Anda mengirimkan santet menggunakan barang-barang seperti itu kan? Iya. Waktu pertama kali melakukannya, itu tahu dari mana caranya? Feel aja. Jadi Anda ikuti apa yang Anda Iya. rasain? Saya mencoba dan akhirnya istrinya telepon kan. Mbak, suami saya tidak bisa jalan. Sudah berapa lama? Semenjak saya minta sama Mbak. Kalau mesin. Saya tanya kembali kan, sekarang mau seperti apa? Mau dibikin lebih parah atau mau disembuhkan? Dan istrinya bilang, Mbak, saya minta suami saya sembuh. Yang menyembuhkan Tuhan. Dan saya hanya berharap saya bisa melakukan itu lagi. Tapi sembuh? Alhamdulillah, Sekarang sembuh? bisa jalan. Karena hanya Jadi untuk mediasi kasih saya pelajaran aja diikat. ya. Iya, Kasih jalan. pelajaran aja Betul. istilahnya ya. Oke, selain dia ada lagi nggak korban lainnya? Setelah itu saya merasa sepertinya cukup. Jadi nggak ada korban lain? Tidak ada. Waktu melakukan santet itu nggak ada rasa apa ya? Bersalah. Bersalah berat atau ragu-ragu atau nggak tega? Tidak, karena pengen mencoba kan. Jadi ini coba-coba Ya, sebenarnya. mencoba, Ternyata mencoba. berhasil. Iya, Oke. Tapi manusia dijadiin bahan percobaan tuh menurut saya tuh kayak agak
Iya loh, Oh, resikonya. gimana gitu ya. Kalau bisa tidak kehilangan diminta, nyawa. kita tidak mungkin melakukan kan? Karena ada pihak sebelah yang meminta saya, ya kan? Yang mengizinkan, Tapi kan maksudnya kan? bukannya bisa menolak. Iya, tapi kan kelebihan Mbak bisa dijadiin hal yang lebih positif gitu atau Belum kepikiran seperti itu. Saya mau tanya deh, waktu Anda melakukan santet itu ya, ada kekhawatiran nggak sih ini akan berbalik ke Mbak? Tidak ada. Di masa yang akan datang, Anda masih mungkin tuh melakukan itu. Saya berharap tidak. Berharap tidak tuh artinya mungkin. Sejadi. Oke, baik. Jadi kemampuan ini sebenarnya bukannya dicari, bukannya dipelajarin, tapi tiba-tiba muncul Muncul. dan Anda gunakan. Betul. Iya. Kalau dilihat dari yang Anda lakukan dan ada korbannya, berarti Anda bisa dibilang sebagai tukang santet. Tidak juga. jangan-jangan berpikir bahwa Mbak menolong orang. Iya. Aduh, kalau itu menurut aku sih kita enggak, itu salah besar sih. Baik. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Saya pengen berbagi pengalaman aja. Dan saya berharap yang di luar sana yang memiliki kemampuan yang sama itu tidak melakukan kebodohan yang seperti saya lakukan. Oke. Jadi mau menjadi inspirasi. Iya. Baik, jadi menurut Mbak Ipa yang Anda lakukan itu adalah sebuah kebodohan. Bisa jadi. Maksudnya bisa jadi, bisa Ya itu bisa ada enggak. perbuatan yang bodoh sebetulnya kan? Oke. Baik. Anda akan kami ajak ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ipa tinggal di rumah bernomor 115A7. Lahir tanggal 8 Oktober 1982. Perempuan yang sangat butuh perhatian dan keras kepala. Suka melontarkan ucapan yang sinis dan selalu curiga terhadap orang lain. Sosok yang ada dalam dirinya kerap kali membuat Ipa jatuh dalam masalah. Ipa pun tidak bisa mengontrol aura negatif yang dipancarkan oleh sosok cantik namun berbadan darah. Ipa dikelilingi oleh arwah-arwah gentayangan yang tidak terima. Dan banyak sekali hantu-hantu wanita mengelilingi dia.